warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saputra dengan NPM 23.187, kelas E, kelompok 10, pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Nama saya Adrian Muhammad Wildan, NIM saya 23.207, saya dari kelompok 10, kelas E. Saya akan menjelaskan tentang Anglo-Saxon. Nama saya Moreno Rabani Pratama. Saya dari kelas E, NIM saya 23.206. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Anglo-Saxon. Terima kasih. Perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah Anglo-Amerika atau Common Law. Common Law merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa, yaitu bangsa Anglo-Saxon, yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris, yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa kontinental. Nama Anglo-Saxon sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Jermania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yutkonon. Pada tahun 400 Masehi, mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Celt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchy. Mereka dinasranikan antara 596 hingga 655 Masehi. Baik, sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, kecuali provinsi Quebec, dan Amerika Serikat. Walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa kontinental Napoleon. Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang merupakan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memperlakukan hukum adat dan hukum agama. Putusan hakim atau pengadilan merupakan sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam bentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedence. Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam putusan suatu perkara, seorang hakim harus berdasarkan putusan pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenisnya sebelumnya preseden. Perkembangan Anglo-Saxon. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditunjukkan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup aturan-aturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa untuk negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Kelebihan dan kekurangan Anglo-Saxon. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihan hukum Anglo-Saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis, common law, kelemahannya unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara atas masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis.